pagi semua, apa kabar? Iya, baik. Selamat pagi semua, selamat pagi semua, selamat pagi semua, apa kabar? Iya. Nah, anak-anak, hari ini tak terasa kita sudah memasuki tema 8 subtema 1, yaitu tentang keselamatan di rumah dan di perjalanan. Sekarang kita sudah memasuki hari Senin tanggal 19 bulan 4 2021. Bu Ida ingin membahas muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu anak-anak dapat membaca teks pendek yang di dalamnya memuat aturan penggunaan huruf kapital atau nama Tuhan dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kemudian anak-anak pun dapat menentukan penggunaan huruf kapital nama Tuhan sesuai aturan pada teks yang telah dibaca dengan benar. Nah, anak-anak, seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak jangan lupa selalu berdoa. Nah, walaupun sekarang bulan puasa, anak-anak tetap semangat dan juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang merayakannya, bagi yang melaksanakannya di bulan puasa ini. Nah, anak-anak, berbicara mengenai huruf kapital, yaitu huruf kapital disebut juga dengan huruf sambung atau huruf besar. Nah, berikut beberapa pemakaian huruf kapital, yaitu huruf kapital dipakai di awal kalimat. Ulangi sekali lagi anak-anak, huruf kapital disebut juga dengan huruf iya besar. Kemudian berikut beberapa pemakaian huruf kapital, yaitu yang pertama, huruf kapital dipakai di awal kalimat. Nah, contohnya kita lihat di papan tulis. Nah, lihat. Udara di pagi hari sangat dingin. Nah, U-nya di awal kalimat menggunakan huruf besar. Kemudian, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama orang termasuk julukan. Contohnya, lihat. Nah, Anto membaca doa sebelum makan. A-nya huruf besar. Kemudian, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama hari dan nama bulan. Nah, contohnya, perhatikan. Oke, papan tulis. Ayahku lahir pada bulan Mei. Nah, M-nya menggunakan huruf besar. Ingat, dan di awal kalimat juga menggunakan huruf besar. Ratna dan keluarga rekreasi pada hari Minggu. Nah, Minggu M-nya huruf besar. Awal kalimat juga huruf besar. Oke, paham nak? Nah, tadi huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama hari dan nama bulan. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan. Contohnya, sini penulisannya, lihat tidak? Yang Maha Esa. Y-nya huruf besar, E-nya huruf besar. Yang Maha Pengasih. Nah, nya huruf besar. Kemudian contoh lainnya, misalnya yang Maha Besar tadi udah, yang Maha Pengasih, yang Maha Kuasa, yang Maha Penyayang. Itu adalah contoh dari huruf kapital yang dipakai sebagai kata ganti Tuhan. Ulangi sekali lagi, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan. Misalnya ada tadi yang Maha Esa. Nah, Y-nya huruf besar, E-nya, Esa-nya itu huruf besar, E-nya. Yang Maha Besar, yang Maha Pengasih, yang Maha
kuasa, yang maha penyayang. Itu nama ganti Tuhan. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama agama dan kitab suci. Contohnya, kitab suci umat beragama Islam. Nah, nama agama ini yang huruf besar adalah Al-Quran. Nya huruf besar di kitab sucinya. Oke. Kemudian yang kedua, Fatimah menghormati temannya yang beragama Kristen. Nama agama menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Nah, itu tadi tentang huruf kapital. Jadi anak-anak harus perhatikan huruf-hurufnya. Kemudian pemakaian tanda baca titik. Nah, tanda titik dipakai di akhir kalimat berita. Ulangi sekali lagi. Tanda titik dipakai di akhir kalimat berita. Contoh. Nah, Papa tulis. Made sedang membaca buku cerita. M-nya huruf besar, tanda bacanya adalah tanda titik. Nah, itu berarti tadi apa? Iya. Tanda titik dipakai di akhir kalimat berita. Nah, ini contoh kalimat berita dan diakhiri dengan tanda titik. Paham nak sampai di situ? Oke. Selanjutnya, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Nah, contoh, perhatikan. Titus berangkat sekolah pukul 06.30. Oke, 30 menit. Paham nak sampai di situ? Ingat, perhatikan sekali lagi huruf besarnya di awal kalimat, kemudian penggunaan tanda titik pada waktu dan di akhir kalimat. Kemudian tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang. Misalnya, rumah Lani terletak di Jalan Ahmad Yani. Nah, itu tanda titik yang dipakai di akhir singkatan nama orang. Misalnya, ulangi sekali lagi. Rumah Lani terletak di Jalan Ahmad besar sambung Ahmad Yani. Di akhir kalimat gunakan tanda titik. Ini nya Ahmad Yani. Ini kalau menulis huruf cepat. Kalau menulis huruf sambung, nya Jalan Ahmad Yani. Oke. Kemudian atau kakakku bernama, bisa jadi kakakku bernama M, perhatikan yang besar, Muhammad M. Adi. Nah, titik. Nah, seperti ini. Ya, jadi tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang. A-nya Ahmad Yani ini. Kemudian aku bernama, M-nya Muhammad Andi. Misalnya seperti itu. Oke, kemudian tanda tanya dipakai di akhir kalimat tanya. Anak-anak sudah tahu tanda tanya? Nah, tanda tanya. Oke? Nah, kalimat tanya dibuat dengan menggunakan kata tanya, yaitu ada kata apa, kapan, mengapa, siapa, di mana, dan bagaimana. Contohnya, kapan kamu membeli buku cerita? Nah, kapan kamu membeli
buku cerita tanda tanya. Jangan lupa tanda tanyanya. Nah. Kemudian kalimat tanya juga dapat dibuat dengan menambahkan partikel la pada suatu kata. Misalnya, kapankah kamu datang? Nah, menggunakan kata ka, ya, ditambahin. Kemudian kata tanya, apakah untuk menanyakan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa. Ulangi sekali lagi. Kata tanya apakah untuk menanyakan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya mengapa untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Ulangi sekali lagi, kata tanya mengapa untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Nah, itu anak-anak tadi tentang huruf kapital, tanda titik, dan tanda tanya. Anak-anak pasti harus sudah paham ya. Nah, sekarang buka tugasnya, yaitu anak-anak silakan baca di buku pena. Berapa? Ya, tema 8, baca halaman 100, 101, 104, 108, dan 111. Kemudian anak-anak kerjakan halaman 101 sampai 3 dan halaman 109. Nah, kemudian untuk tugas di buku PS-nya, anak-anak salin halaman 105. Nah, itu aja anak-anak tugas untuk hari ini. Sampai ketemu nanti. See you again. Bye.